Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Seorang Player yang Regresi, atau judul aslinya Real Life Player. Video ini adalah video part kelima dari video part-part sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya di bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk kepada alur ceritanya, jangan lupa menyiapkan cemilan atau minuman di dekat kalian. Dan kalau sudah santuy, yuk langsung saja. Kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Yunha dan Kraken saat ini sedang bertarung dengan sengit. Yunha berhasil memotong tentakel Kraken yang besar itu hanya dengan menggunakan aliran mana yang telah ia kumpulkan di kedua tangannya. Mana dari Yunha rupanya sudah pulih berkat bantuan kekuatan miracle milik Yuna. Yunha tahu bahwa dirinya yang sekarang sangatlah tak mungkin untuk dapat mengalahkan Kraken. Tetapi karena masa depan telah berubah, keluarganya pun tidak jadi mati pada momen ini. Yunha kemudian tersenyum. Di dalam hati ia berkata bahwa sudah tidak ada lagi yang perlu ia takutkan untuk sekarang. Yang harus ia lakukan pada saat sekarang ini hanyalah bertahan dari serangan Kraken sampai salah satu dari 12 zodiak tiba ke tempat ini. Setelah itu, panel cerita pun berpindah memperlihatkan sebuah mobil yang sedang mengalami kemacetan. Ternyata pada saat Kraken telah muncul, dia yang merupakan salah satu anggota 12 zodiak rupanya ada di jembatan Wonhyo. Dan itu tidak jauh dari kejadian Kraken yang sedang mengamuk. Di dalam mobil itu, terdapat seorang pria bertubuh kekar yang mempunyai rambut berwarna merah. Jika dilihat dari perawakan wajah dan juga pakaiannya, dia sepertinya seorang pria yang angkuh. Pria berambut merah itu saat ini sedang merasa kesal karena dilanda macet di jalan tol. Sampai-sampai ia pun menyalahkan Pak Supir mobilnya. Pak Supir bilang kalau saat ini sedang terjadi migrasi besar-besaran dan seluruh jalan di sekitar kota Seoul memang keadaannya sama seperti ini. Mendengar Pak Supir berkata seperti itu, pria berambut merah itu pun kemudian balik berkata, jika keadaannya terus saja seperti ini, maka ia akan berhenti menjadi salah satu dari 12 zodiak. Dia mempertanyakan kenapa ia malah dikirim ke tempat ini. Padahal seharusnya, mulai pada hari ini merupakan libur yang sangat panjang. Pria berambut merah ini kemudian memberitahukan alasannya mengapa ia masuk menjadi salah satu dari anggota 12 zodiak. Tujuannya hanya satu, yaitu dia ingin bertarung dengan orang-orang yang kuat. Dia sangat ogah-ogahan kalau anggota zodiak hanya bertugas untuk mengawal keamanan warga sipil. Pak Supir hanya bisa tertawa terpaksa saat mendengar perkataannya. Setelah berbicara mengenai hal itu, tiba-tiba Pak Supir dan pria berambut merah itu merasakan aliran mana yang muncul dalam jumlah yang besar. Mereka berdua dengan sangat jelas merasakan mana besar tersebut. Setelah itu, HP milik pria berambut merah itu pun kemudian berdering. Orang yang menelpon diketahui bernama Park Hye-rim. Pria berambut merah itu menanyakan apakah Park Hye-rim juga merasakan mana yang besar itu. Park Hye-rim menjawab tentu dia juga merasakannya. Pria berambut merah itu kembali bertanya mengenai kelas apa yang muncul saat ini. Park Hye-rim menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari pusat, maka itu adalah seekor monster Kraken yang berada di kelas 3. Mendengar kalau Kraken berada di kelas 3, pria berambut merah itu pun seketika menyeringai dengan jahat dan menanyakan di mana keberadaan monster itu. Pak Supir sampai berhasil dibuat ketakutan karena melihat ekspresi dari pria berambut merah tersebut. Pak Supir yakin bahwa orang-orang bakal salah paham jika mereka melihat ekspresinya itu secara langsung. Park Hye-rim memberikan informasi bahwa monster Kraken itu telah muncul di jembatan Seongsan. Park Hye-rim tahu kalau pria berambut merah itu juga menyadarinya. Namun para player yang berada di lokasi tersebut tentu belum cukup untuk merespon situasinya dengan baik. Walaupun mereka berdua tidak mengetahui dengan jelas kerusakan apa yang telah dibuat, tetapi para player yang berada di sana telah mengklaim bahwa di tempat itu bagaikan seperti berada di neraka. Mendengar itu, pria berambut merah itu pun menanyakan kebenaran dari informasi dari para player itu. Park Hye-rim mengatakan bahwa dia akan segera mengantarnya ke tempat monster Kraken itu berada. Tetapi, sebelum Park Hye-rim menyelesaikan perkataannya, pria berambut merah itu pun kemudian menutup teleponnya. Dan setelah itu, ia pun keluar dari mobil untuk melihat situasinya.
Pak supir menanyakan tentang apa yang akan dilakukan oleh ketua klan sampai-sampai ia keluar dari mobil. Jadi di sini kita mendapatkan informasi baru bahwa pria berambut merah itu merupakan seorang ketua klan. Ketua klan tak tahu mengapa Pak supir bertanya seperti itu. Yang pasti, ketua klan saat ini berencana untuk pergi ke sana dengan cara berlari. Dia mana mungkin bisa sampai ke sana tepat waktu apabila ia hanya tinggal di mobil sambil di tengah kemacetan seperti ini. Setelah ia selesai melakukan peregangan, ketua klan pun mengambil pedangnya yang ada di dalam mobil. Pak supir lagi-lagi tak menyangka bahwa ketua klan bakalan lari sampai ke sana, karena dibutuhkan waktu sekitar 2 jam baginya untuk bisa sampai ke jembatan Seongsan dari jalanan tol ini. Ketua klan kemudian tersenyum dan mengatakan kalau dirinya hanyalah membutuhkan waktu 30 menit saja. Sesaat kemudian, ketua klan pun mengaktifkan sebuah teknik yang akan menambah kekuatannya. Seluruh tubuhnya kemudian diselimuti oleh mana yang berwarna biru. Dan setelah semuanya sudah siap, ia pun melompat dan berlari dari sana dengan sangat cepat. Pak supir hanya bisa melihat dari belakang. Dan memang, itulah yang diharapkan dari seorang ketua klan sepertinya. Pak supir menjelaskan bahwa ketua klannya ini merupakan seorang pecandu pertarungan. Dia hidup hanya untuk bertarung melawan lawan yang kuat. Dan di sini, ia pun menyebutkan sedikit identitas dari klan mereka berdua. Ternyata pria berambut merah itu merupakan seorang ketua dari klan yang disebut dengan klan Blaze, yang diketahui bernama Kang Hyun Chol dengan julukan Sang Flame Demon. Singkat cerita, setelah 30 menit kemudian, Hyun mulai diserang oleh seekor monster river. Dan tentu saja, monster river itu tidak ada apa-apanya di hadapan Hyun. Hyun membakar habis seluruh tubuh monster itu dengan menggunakan pedang apinya. Tak lama kemudian, Hyun pun terkejut melihat cahaya oranye yang sangat besar di tengah jalan. Dia bertanya di dalam hati, apakah itu merupakan kekuatan magic? Setahunya tidak ada seorang pun di lokasi ini yang cukup mahir untuk menggunakan magic setingkat itu. Jadi itu artinya, apakah ada wajah baru? Hyun kembali menyeringai sambil berlari ke arah cahaya oranye itu. Di lain sisi, terlihat Yunha yang masih saja memotong tentakel milik Kraken. Dan pada saat Yunha hendak memberikan serangan selanjutnya, di saat yang bersamaan, Hyun pun mengambil kesempatan itu untuk memotong dan sekaligus membakar tentakel yang ada di hadapan Yunha. Yunha bersyukur akhirnya orang itu telah sampai, yaitu salah satu dari anggota 12 zodiak yang bernama Kang Hyun Cheol, Sang Flame Demon. Setelah memotong tentakel di hadapan Yunha, Hyun pun mendarat ke permukaan. Dan ia berbalik menatap ke arah monster Kraken. Kraken nampak sangat kesakitan saat salah satu tentakelnya dibakar oleh Hyun. Dan setelah itu, Kraken pun kabur masuk ke dalam air. Yunha menjelaskan kekuatan yang dimiliki oleh Hyun itu. Jadi, kekuatannya itu disebut sebagai Gift Inferno. Itu adalah sebuah gift atau hadiah kekuatan yang dapat mengubah mana penggunanya menjadi api dengan sangat bebas. Nah, itulah sebabnya ia pun dijuluki sebagai Flame Demon, atau bahasa Indonesianya adalah iblis api. Setelah Kraken berhasil kabur, Hyun kemudian melihat ke arah kesana kemari. Nampaknya dia tidak melihat siapapun, kecuali 2 anak kecil yang ada di belakangnya. Di sini, Hyun bisa melihat aliran mana pada inti tubuh dari gadis yang pingsan itu. Jadi Hyun pun bertanya di dalam hati, apakah dia orangnya yang telah menggunakan magic yang tadi? Selain itu, terlihat ada seorang anak laki-laki yang berada di samping gadis yang pingsan akibat kehabisan mana itu. Dan anak laki-laki itu adalah orang yang melindunginya dari serangan Kraken. Di sini Hyun kembali menyeringai sambil menatap mereka berdua. Hyun tahu kalau mereka berdua bukanlah bocah biasa. Hyun penasaran seberapa kuat mereka nanti setelah mereka tumbuh dewasa. Setelah itu, Hyun kemudian menghampiri Yunha dan Yuna sambil memintanya untuk jangan khawatir, karena Hyun sama sekali tak punya niatan untuk bertarung dengan mereka berdua. Setelah itu, Hyun kembali menyipitkan matanya sambil mengatakan, setidaknya tidak untuk sekarang, yang artinya sampai mereka dewasa nanti, Hyun akan mengajak mereka berdua untuk bertarung. Hyun kemudian kembali mengatakan bahwa tujuannya datang kemari hanyalah untuk membunuh Kraken. Jadi Yunha dan Yuna diminta untuk segera pergi dari tempat ini, karena monster Kraken itu akan segera muncul kembali dari dalam air. Sementara itu, Kraken yang masih berada di dalam air nampak sangat marah. Matanya berwarna merah menyala. Kita flashback pada saat Yunha sebelum regresi. Waktu itu, Hyun datang menghampiri Yunha dewasa dan kemudian menyapanya, karena saat itu ia sangat populer dengan julukan The Undead-nya. Hyun pun bertanya kalau apakah dia orangnya yang dijuluki The Undead itu. Yunha dewasa hanya terdiam saat disapa oleh Hyun. Yunha tanpa basa-basi
langsung kembali menanyakan apa urusan Hyun datang kemari. Hyun menyipitkan matanya. Hyun nampaknya ingin membuktikan rumor kalau Deandet itu sangatlah kuat. Dengan kata lain, Hyun menantang Yunha untuk bertarung. Yunha dengan tegas mengatakan kalau dia tidak tertarik, dan Hyun diminta untuk minggir dari hadapannya. Tapi Hyun dengan sombongnya menolak permintaan dari Yunha. Hyun melanjutkan bahwa dia tidak akan pergi dari tempat ini sampai Yunha ingin melawannya. Mendengar itu, Yunha hanya bisa menghela nafasnya. Dan setelah itu, Yunha pun mulai serius ingin menghadapi tantangan dari Hyun. Dan Yunha berharap agar Hyun tidak menyesali permintaannya ini. Yunha mulai menarik pedang dari pinggulnya. Dan di lain sisi, Hyun pun telah siap dengan pedang apinya. Pertarungan mereka tak bisa dihindari lagi. Setelah flashback itu, Yunha hanya menatap ke arah Hyun dari belakang. Yunha menjelaskan bahwa Hyun adalah orang yang sering memprovokasi dirinya sebelum ia regresi. Tetapi sayang, Yunha selalu gagal pada saat melawannya. Hyun ternyata semakin kuat setiap kali dia mengajak Yunha bertarung. Dia memanglah pantas disebut sebagai monster yang terlahir hanya untuk bertarung. Sementara itu, Hyun saat ini merasa cukup kesal saat menunggu Kraken terlalu lama keluar dari dalam air. Apa mungkin monster Kraken akhirnya kabur setelah menerima luka sedikit saja? Tak lama kemudian, Kraken pun benar-benar kembali muncul dari dalam air. Salah satu tentakelnya kembali menyerang bagian penyanggah jembatan, dan serangan itu membuat jembatan seketika bergetar dan permukaannya mulai hancur. Hyun sepertinya tidak bisa bertarung sambil melindungi dua bocah yang ada di belakang. Untungnya, ada pihak lain yang ikut membantu Hyun menghadapi Kraken. Orang yang ikut membantu itu hanya dengan sekali menghentakkan tongkatnya saja, tiang penyangga hologram pun akhirnya terbangun di bawah jembatan. Orang itu berada di dalam helikopter, dan ia menampilkan sosoknya di sana. Rupanya dia adalah seorang wanita yang menelpon Hyun sebelumnya. Dia juga merupakan salah satu dari anggota 12 zodiak, dan ia dijuluki sebagai Holy Mother. Dan dialah yang bernama Park Hye-rim. Hyun merasa sangat senang saat Hye-rim datang untuk membantu, dan Hyun dengan semangat memanggil Hye-rim dengan julukannya, yaitu The Holy Mother. Hye-rim tak senang saat dipanggil dengan julukan itu, karena nyatanya dia masih sangat muda. Jadi ia merasa tak pantas apabila dipanggil sebagai Mother. Di samping itu, Hye-rim tak menyangka kalau Hyun bakal berlari sampai ke tempat ini. Hyun dengan percaya diri kemudian mengatakan bahwa asalkan ia bisa sampai, memangnya apa masalahnya. Karena tidak ingin mempermasalahkan hal ini lebih lama, Hye-rim memberitahu Hyun kalau bala bantuan akan segera tiba untuk membantu warga sipil. Jadi Hyun sekarang bisa fokus untuk mengalahkan monster Kraken itu. Dan di sini, Hye-rim memberikan sebuah buff kepada Hyun. Mengetahui kalau Hye-rim memberikannya sebuah buff, Hyun dengan lantang mengatakan kalau dia tidak butuh buff dari dia. Hye-rim menyuruh Hyun tetap diam. Buff ini tentu akan sangat membantu Hyun nantinya. Karena Hyun sudah memperoleh buff dan bala bantuan juga akan segera datang, Hyun pun menyerahkan kuda bocah di belakangnya itu kepada Hye-rim. Hye-rim awalnya hanya berfokus menatap jumlah mana dari Yuna. Setelah itu, Hye-rim pun paham dengan permintaan dari Hyun. Tak lama kemudian, tak jauh dari jembatan itu, pusaran dari air pun akhirnya muncul, dan dari sana Kraken pun kembali menampakkan wujudnya. Hyun dengan diselimuti buff milik Hye-rim dengan penuh semangat langsung melompat dari jembatan dan mendarat tepat di depan monster Kraken itu. Hyun mulai mengeluarkan kekuatan api yang besar dari dalam tubuhnya. Api itu sama sekali tak padam meskipun terendam di dalam air. Setelah itu, Hyun dengan tubuh yang dipenuhi oleh api kemudian berjalan perlahan mendekati monster Kraken. Jujur, pada scene ini mengingatkan Mimin pada Guru Gai yang membuka gerbang ke-8. Kraken dengan menggunakan banyak tentakelnya menyerang Hyun dengan serangan yang bertubi-tubi. Serangan itu sayangnya tak berefek sedikit pun kepada Hyun. Hyun kemudian menyeringai sambil berkata bahwa Kraken sangatlah lemah, dan sekarang waktunya bagi Kraken untuk mati. Hyun mengangkat pedangnya ke arah atas dan mulai mengayunkannya ke arah Kraken. Kobaran api dari pedang milik Hyun kemudian menjalar di atas air, dan kobaran api itu berhasil membakar habis tubuh dari Kraken. Kraken berteriak kesakitan. Setelah menerima satu serangan itu, Hyun pun menghilangkan kobaran api dari tubuhnya. Terlihat Kraken dibakar hidup-hidup seakan-akan sebentar lagi bakal disantap. Yunha sangat senang dengan berakhirnya monster Kraken itu. Dan bersamaan dengan hal itu, Hye-rim pun akhirnya turun dari helikopter dan menghampiri Yunha dan Hyuna.
Hyerim meminta kepada keduanya untuk tak perlu khawatir, karena sekarang ia akan menggunakan sihir penyembuhan yang disebut dengan healing spell. Namun, sebelum Hyerim menggunakan sihir penyembuhan, ia keburu terkejut saat melihat tubuh dari kedua anak itu sama sekali tidak ada yang terluka, yang berarti dugaan Hyerim ternyata benar. Cahaya oranye sebelumnya adalah kekuatan miracle. Berkat itu, luka mereka berdua akan segera sembuh dengan cepat. Hyerim hanya bisa terkagum dan mengatakan luar biasa kepada mereka berdua. Hyerim tak menyangka bisa menyaksikan kekuatan miracle secara langsung. Dan pada saat Hyerim hendak menyentuh Yunha buat menyembuhkannya, Yunha dengan tegas mengatakan untuk jangan menyentuhnya. Yunha memberikan tatapan mengancam kepada Hyerim. Hyerim seketika merasakan nafsu membunuh dari dalam diri Yunha. Di dalam hati, ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang anak sepertinya mempunyai nafsu membunuh setinggi ini? Saat Hyerim hendak menanyakan perihal nafsu membunuhnya itu, tim penyelamat pun akhirnya tiba di lokasi mereka. Hyerim menyarankan mereka berdua untuk pergi ke rumah sakit terlebih dahulu, dan Yunha tidak mengatakan apapun setelah itu. Oke lah, sekian untuk pembahasan alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa tinggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Dan Mimin juga meminta kepada kalian untuk memberikan rekomendasi manhwa yang sekiranya bagus untuk diceritakan. Oke, terakhir nama gue Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.